Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Saminan Lohi dari SD Impres Timika 1, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mimika. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami kebutuhan pelajaran dan murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang harus diperhatikan oleh guru dari kebutuhan belajar murid yaitu 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, 3. Profil belajar murid. Selanjutnya, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yaitu 1. Konten, 2. Proses, 3. Produk. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten yaitu materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan profil belajar siswa. Misalnya, memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk. Selanjutnya, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses, yaitu metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif, dan lain-lain, disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Dan yang ketiga, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk, yaitu siswa diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan seperti membuat tulisan dari tugas yang diberikan dalam bentuk LKPD atau bentuk bebas lainnya. Berikut pertanyaan kedua. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Kemudian, siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi
dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kaitan antara modul 2.1 dan 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplikasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Nilai dan peran yang dimiliki oleh seorang guru penggerak seperti inovasi, kolaborasi, empati, dan integritas diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan yang menginspirasi serta menciptakan ekosistem pendidikan yang positif. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Visi ini menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan berfokus pada pengembangan diri siswa sebagai individu yang utuh. Guru penggerak harus mampu mengarahkan visi ini dalam setiap langkah pembelajaran dan interaksi dengan siswa serta rekan kerja. Selanjutnya, kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Budaya positif sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Materi ini menekankan bagaimana guru penggerak harus bisa membangun budaya positif melalui komunikasi yang efektif, pengelolaan emosi, dan pengembangan karakter siswa. Dari paparan materi saat ini, dapat disimpulkan bahwa kelima modul ini sangat berkaitan dalam membentuk seorang guru penggerak yang mampu menjalankan peran secara efektif dan berdampak positif pada siswa serta lingkungan sekolah. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara modul 1.1 menjadi dasar bagi nilai-nilai yang dipegang modul 1.2, visi yang diarahkan modul 1.3, dan budaya positif yang diciptakan di sekolah modul 1.4. Semua ini akhirnya bermuara pada penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid modul 2.1 yang menjadi inti dari tugas seorang guru penggerak. Demikian paparan koneksi antar materi modul 2.1 di saat ini. Terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.